Sahabat jurnalis, selamat siang dan hari ini orang sangat bersyukur boleh diizinkan oleh Direktur Perumda Dosudara. Perumda Air. Perumda Air, oke. Perumda Air karena memang inilah pembaharuan jadi setengah mati dan kita kebetulan berada di ruangan Direktur Perumda Air, Pak Yobert Kusoy. Nah, selamat siang. Tidak membahas persoalan yang terjadi, sebanyak orang tahu, for apa juga tong bahas. Ya. Tapi bagaimana tong melihat ke depan, ya, supaya ada jawaban-jawaban, masyarakat juga cukup puas dengan nantinya, mungkin cukup puas dengan pelayanan. Ya. Nah, Pak Yobert, kira-kira inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan Perumda Air 1 tahun kepemimpinan MMHH? Orang tidak membahas persoalan yang terjadi, sebanyak orang tahu, for apa juga tong bahas. Ya. Tapi bagaimana tong melihat ke depan, ya, supaya ada jawaban-jawaban, masyarakat juga cukup puas dengan nantinya, mungkin cukup puas dengan pelayanan. Ya. Nah, Pak Yobert. Memang kami Perumda Air Dosudara Kota Bitung selama ini berusaha untuk memuaskan pelanggan karena tujuan kami yaitu kepuasan pelanggan, sehingga dari pelanggan puas dengan pelayanan PDAM ada imbas balik dari pelanggan untuk perusahaan. Oke. Yaitu orang bisa tidak segan-segan lah untuk membayar air, karena memang urat nadi ini jalan perusahaan ini yaitu rekening dari pelanggan. Kalau orang tidak mau bayar, pelanggan tidak bayar, ya kita tidak bisa jalan operasional. Iya, nadinya adalah di rekening pelanggan mungkin. Iya. Nah, sementara sekarang masih banyak yang melakukan komplain, ya mati air lah, air kotor, kabur. Ya. Nah, penyebab utama itu dia biar supaya masyarakat tahu bahwa apa yang terjadi di sini. Kira-kira sampai pasokan air di Bitung cukup for ini orang Bitung, pelanggan tentunya yang. Kalau untuk kapasitas air orang cukup, Pak. Cukup. Kenapa masih banyak lagi yang? Iya. Nah, kendalanya jaringan kita sudah layak dalam sistem pelayanan sekarang. Karena DP jaringan sekarang istilahnya teknis itu interkoneksi. Interkoneksi itu seperti jaring laba-laba. Jadi kita tutup sini, dia jalan di sebelah, tutup di sebelah, jalan di sebelah. Nah, dengan keberadaan jumlah penduduk yang ada di Kota Bitung sekarang, itu sistem itu sudah tidak memadai lagi untuk dipakai dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita coba untuk membuat sistem yang baru. Nah, sistem baru ini disebut sistem sonasi. Oh ya. Sistem sonasi kita bagi per zona ini pelayanan. Ada 4 zona kita bagi di Bitung. Dengan ada juga. Itu sudah digunakan sekarang? Sementara orang. Itu yang pipa-pipa besar-besar itu dia? Iya, itu yang orang program untuk pembagian sistem sonasi di Kota Bitung. Oke, Pak Yobert, untuk menunggu itu mungkin masyarakat kapan orang bisa merdeka dengan air gitu, Nah, kira-kira boleh kapan itu dia bisa running? Ya. Kalau memang running sekalian, memang tentu punya investasi yang besar itu. Ya. Dan PDAM bukan pesulap juga. Ya. Nah, Pak Yobert, ya, satu hal yang menarik yang Pak Yobert bilang tadi, bahwasanya Tompe Air mampu. Nah, selain itu tadi jaring laba-laba, ada lagi persoalan yang lain berarti kalau memang sampai sekarang masih banyak masyarakat yang ngamuk-ngamuk gitu. Iya, memang itu tadi. Ini memang permasalahan mendasar itu jaringan kita, sistem pelayanan jaringan kita. Yang memang untuk membuat dia ada terbagi juga. Dari satu sistem zona yang besar kita pindah ke zona yang kecil. Namanya district meter area. Nah, district meter area ini contoh. Kalau kita di Grianwiro 2, kita blok lagi itu menjadi satu sistem.
Oke. Nah, biaya untuk membuat satu sistem DMA itu dia membutuhkan sekitar 1 sampai 2 M. Nah, Biayanya itu. Nah, itu dia yang kita bilang. Selain hal-hal teknis tadi, kalau kita melihat ketersediaan air yang masih ada, berarti ini air di mana semua dan kalau masyarakat nggak ada apa, Pak? ya justru itu. Kita kan nggak bisa mendeteksi karena itu tadi saya bilang. Selain sistem kita nggak bisa lagi dengan sistem interkoneksi, ada juga meter-meter kita yang perlu diganti. Setua. Oh, itu yang jadi itu juga pipa juga tua. Itu juga masuk di loss kita untuk meter. Loss maksudnya loss Ya. di situ kehilangan air. Kehilangan air situ. Bocor maksudnya gitu. Bocor ataupun meter sendak jalan kan, kalau meter sendak jalan pelanggan kan tuh sendak dapat kontrol pemakaian. Oh ya. Bisa dia buka terus, tetap cuma biaya air terus rata-rata terus. iya. Padahal pemakaiannya sudah melebihi. Sehingga itu juga masyarakat juga harusnya dia sadar melapor gitu. Oh, itu dia yang bikin loss Itu yang salah satu juga ada losses di situ. Karena emang tahun berapa sih DP jaringan yang ada sekarang sebelum diganti? Tahun berapa pertama kali dibuat? Tahun 70-an. Tuh. Tahun 70-an. 70-an. Kita masuk di PDAM soal jaringan ini. Ya, satu umur dengan kita lah gitu. Tata aku mau mengaku tahu juga. Sudahlah demi pelayanan tuh dia ya kita aja sendiri sobat rambut putih gitu dan Nah Pak, balik lagi ke sistem zonasi tadi. Nah itu kalau berlaku apa ada jaminan bahwa itu merdeka air? Kalau seorang ini zonasi. Iya, perlahan. Karena kalau soal jalan kan alternatif dari laba-laba ke zonasi. Nah, apa dijamin orang merdeka kalau di jalan zonasi? Iya, memang itu yang sistem sekarang seluruh Indonesia pakai. Sistem ini ketika ada terjadi trouble di satu zona tidak mengganggu pelayanan zona yang lain. Karena dia sendiri dia pelayanan itu. Sehingga ya kalau cuma pun di satu DMA yang kendala ada trouble, cuma DMA situ yang dia terganggu. Dan lain itu yang dan itu cepat mau tahu so tahu di sini dia. Iya, itu. Ya. Begitu dia mati sini so tahu cuma daerah kecil. Nah, tapi kalau sekarang apakah gimana? Contoh ini satu DMA, Pak. Nah, dia ada meter induk satu sini. Iya. Kita bisa cepat ketahuan dia ada bocor ketika kita seluruh pelanggan ini kita tahu angka meternya, kasih cocok dengan angka meter induk dia cocok. Kalau dia berlebihan berarti ada bocor. Ada yang bocor. Oh ya. Itu yang sistemnya. Tapi kalau lupa sekarang jadi siksa karena itu dia mau urus satu-satu. Urus satu-satu, Pak. Dari Bitung sampai di Tembaga dari. Iya, betul. Itu DP kendala sekarang. Itu yang menyulitkan kita untuk mencari di mana kontaminasi ini. Karena sistem jaringan kita itu yang Pak tadi, interkoneksi. Nah, persoalan air yang kabur itu persoalannya juga dari mana? Sama Pak. Nah, ketika terjadi kebocoran, contoh ada pipa besar yang bocor, kemudian setelah diperbaiki, sebelum diperbaiki dia masuk DP kotorannya itu. Itulah yang buat dia itu tadi kontaminasi itu kabur. Nah, satu lagi Pak, bukan cuma di pipa bocor. Kalau dulu sumber air kita yang di Danau Wudu itu jadi sumber andalan kita dulu. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa lagi jadi sumber andalan karena fluktuasi dia terlalu tinggi. Kalau dia oras hujan, betul dia banyak. Tapi kalau dia oras panas, Pak, itu sampai biasanya dulu sampai 100 lebih liter per detik. Itu yang kalikan dengan 80 tadi SR DP pelayanan. Tapi sekarang kalau dia musim panas, kemarin sampai 25, Pak. Coba bayangkan, kehilangan berapa itu pelayanan? 75 dong. 75. Sementara untuk 80 KK 1 meter
Nah, kita antisipasi dengan apa? Kita harus buat pengolahan baru untuk menutupi kekurangan itu. Limbah. Kekurangan yang Yang dari panas tadi, karena yang musim dari panas. musim panas itu. Nah, sekarang juga ketika dia musim hujan, Pak. Iya. Kalau dulu mata air ini aduh bersih sekali, jernih sekali. Tapi kalau dia musim hujan, dia naik DP air, kabur dia, Pak. Agak kabur lah. Sehingga kita nggak boleh langsung supply ke masyarakat. Balik lagi di pengolahan kita. Setidaknya sekarang terjawab bahwa satu hal yang kita bisa simpulkan di sini, jadi kalau memang dia karena keterlambatan itu karena mau urus satu-satu. Betul. Ketika mau urus satu-satu, kalau pakai sistem zonasi mungkin cuma 2 jam. Kalau mau urus satu-satu bisa 1 hari. Betul, kita mau cari di mana. Dan Ibu Jare sebagai rabanya itu di medsos baru mau dapat tuh. Ya. Sementara itu dia. Semoga Satu Pak, apa? supaya ini jadi juga masukan ke teman-teman bahwa ada juga yang menghambat sistem pelayanan kita, akar pohon, Pak. Oh ya. Itu yang paling susah orang mau dapat. Kenapa DP tekanan di sini semenurun? Kalau dia langsung pipa, kita langsung dapat tahu. Tapi kalau dia pipa PVC, Pak, nanti setengah begini, dia dari begini dia peramas dengan akar sampai kecil. Itu yang menyulitkan kita juga kan, rata-rata pohon, contoh di Grand Weru 2, pohon itu di bawahnya itu pipa, jaringan pipa. Sehingga ada berapa kasus, nanti pica baru orang dapat tahu nih, aduh ini DP sumber tekanan, ini nggak bisa. Kita kembali lagi, apakah ini pipa-pipa yang baru nih dia juga nantinya akan bermasalah dengan akar? Kalau yang dibangun sekarang kan enggak ada contoh yang di jalan ini tetap semua kan di pinggir jalan itu enggak ada pohonnya. Dengan demikian ke depan berarti PDM harus membuat jalur boys dan disampaikan ke pemerintah. Jangan pemerintah atau siapapun LSM atau siapapun main tanam aja gitu, Dang toh. Setuju, Pak, setuju. Oke, itu setuju. Sinergitas untuk supaya jangan ini kan jelas persoalan yang sekarang. Nah, Pak, sebagai dirut PLN mungkin ada jaminan untuk masyarakat. Pokoknya kita dirut PLN PLN Perumda Air gitu dong toh. Nah, udah bilang kok hampir sama so PLN dan PDAM tuh ini. Nah, itu dia tentunya Pak Dirut sangat paham dengan Perumda ini karena memang selama ini. Nah, ketika ditunjuk Dirut Perumda Air, kira-kira punya jaminan enggak untuk masyarakat bahwa pokoknya sudahlah, orang ini dia jaringan semua baru apa semua, orang akan merdeka air. Ya. Memang jaminan ke masyarakat ya mesti kita jamin karena itu memang kebutuhan dasar, Pak. Undang-undang juga mengatur itu. Jadi memang siap atau tidak siap, Perumda Air harus menjamin kebutuhan masyarakat tentang air. Nah, ini yang asli. Iya, kalau untuk soal menjamin, nah sekarang kan tadi banyak persoalan. Nah, ke depan nantinya, ketika masyarakat punya persoalan dengan air, kalau di BPBD sih sudah diarahkan. Pokoknya ketika ada bencana, 5 menit orang sudah di situ. Dia mau teratasi atau nyala, pokoknya orang sudah di situ. Bisa enggak PDAM juga seperti itu dia? Biarpun ini air belum dapat, masyarakat solio ada PDAM bekerja. Biar dia kalau mau beli aqua, soalnya beli aqua tuh dia. Yang penting dia solio dia so kerja. Daripada so lapor 3 jam belum datang gitu dong toh. Nah, pembaharuan ini bagaimana? Iya, itu yang kita sementara terapkan sekarang, Pak. Ya. Kita terapkan sekarang, di mana masyarakat mengeluh itu orang PDM harus ada di tempat situ. Sip. Ditunggu janjinya Pak Direktur. Masyarakat udah dengar semua ini dia. Pokoknya lihat.
Nah, kira-kira selain medsos, tapi juga Pak dihimbau juga ke masyarakat kalau boleh jangan di FB pribadi, kalau boleh sampaikan di konsultasi publik FB-nya. Iya, biar Sehingga supaya tahu. orang cepat dapat informasi. Ya, ya. Iyo, Yang paling benar. tidak di informasi publik Kan lah. ada juga grup PDM ya dalam Ada, Facebook. Ya. tapi yang sebagian masyarakat kan Ya. berupa enggan lah untuk masuk di situ. Tapi kalau di konsultasi publik kita lihat banyak masyarakatnya. Oke, oke. Nah, semoga masyarakat juga bisa kalau melapor jangan di FB pribadinya. Ya, Paling bagus juga langsung nomor. lokasinya di mana, alamatnya di mana supaya lebih jelas, lebih cepat petugas untuk mendapatkan tuh alamat. Kan ada call center juga toh di sini. Ada, tapi itu saya bilang tadi banyak juga yang enggan juga. Enggan. Oke, tetap ada call center ternyata nanti ada di sini DP nomor. Iya. Hubungi toh biar supaya jelas. Mar kalau nyanda di medsos itu dia silakan dan pihak PDM akan menanggapinya sesuai dengan janji Pak Direktur Utama tadi, apalagi Direktur masih barulah begini semangatnya ya, tolong bikin semangat terus gitu dah. Semoga ke depan nantinya di masa pemerintahan MMHH ini dia semua akan teratasi, meskipun ini sama dengan ini bilang tadi, ini sobanya tua, jadi mohon sementara diperbaharui. Pelanggan Perumda Air sendiri sampai saat ini udah berapa? Kalau sekarang 19.700-an. 19.700 Kali 5 dia per SR per sambungan kita biasanya ikut statistik data itu SR sambungan rumah. Pak. sambungan rumah. Oke. Dia kali 5 jumlah anggota keluarga. Iya. Itu yang kita bisa layani sekarang. Itu karena itu tadi masuk lagi kembali ke jaringan kita. Mudah-mudahan kita kerjasama dengan PU Kota Bitung, kita usulkan untuk tambah jaringan di sana, perbaiki jaringan di sana, mudah-mudahan bisa terlayani juga. Semoga secepatnya kan, kasihan juga juga masyarakat. Jadi gini Pak, contoh pipa yang dulu 2 atau 3 inci itu digunakan, dia terbatas kok Pak. Dia bisa gunakan 200 sampai 250 SR. Tapi karena lebih banyak dia sudah bisa, sudah mampu dia. Lama banyak pelanggan. Iya, tambah pelanggan harusnya dia Bikin perbesar besar lagi. atau dia tambah pipa baru. Berarti gali lagi. Gitu, Pak. Kita sangat berharap bahwa pemerintah di pemerintahan MMH ini dia ke depan nanti masyarakat akan merdeka dengan air gitu. Amin. Masyarakat banyak tahu bahwa di rumah sebelumnya itu kan tersandung kasus. Nah, apakah ini berdampak di Perumda Air sendiri saat ini? Ada dampaknya? Saat ini cuman dampak psikologis ke teman-teman. Cuman kalau sistemnya kita sudah sejalan semestinya. Jadi tidak terdampak dalam pelayanan kita. Pelayanan tidak terdampak. Ya, karena memang sudah jalan sesuai sistem. Nah, apakah Pak dengan tersandungnya kasus di Lut tadi Pak, kira-kira ada nggak masyarakat yang sorot bahwa mungkin ini gara-gara kasus ini sampai turun air mati-mati, pelayanan yang tadi Media Perumda, Ya, dorang mungkin ada media sendiri atau asumsi tadi, aja. atau pribadi dorang FB pribadi yang disampaikan karena kesal mungkin dengan pelayanan, ya gitu. DP kendala Pak, kalau soal pelayanan air, ada kan yang berjadwal, ada yang 3 hari, 1 kali, satu minggu 2 kali itu, Iya, iya. itu disebabkan kenapa Pak? Malam jam 12 Ya, siang. Itu Itu kan tadi. masyarakat pasti bertanya-tanya. Itu tadi yang tadi kita jelaskan. Harusnya ini pipa ini cuma bisa pakai 200 orang, 200 SR.
Tapi karena lebih banyak, Banyak kita pelanggan. harus layani, kita tambah di situ, ya air orang mesti berbagi. Kecil. Ya. Atau kita bisa tambah pipa, tapi tetap dibagi lagi, gitu. Itu tadi Pak, karena masyarakat lebih bertambah, pelanggan bertambah, sementara pipa nggak bertambah. Nah Pak, yang sering orang dengar masyarakat ini mengeluh sering pelayanan air, air. Tapi apakah ada pelanggan yang kumabal? Artinya malas bayar iuran, malas bayar Menunggak. tagihan, ada nggak? Ada Pak, Banyak. banyak. Nah, untuk tunggakan itu berapa banyak sampai sekarang? Kalau bisa ini, ya. Ya, tunggakan. Kalau sampai sekarang dia di 50-an. 50 juta, 50 M. 50 ribu, 50 miliar. Oh, Belum tertagih. Belum. Sekarang sementara ada tim kita yang di lapangan udah turun untuk melaksanakan penagihan. Ada sementara jalan sudah 1 minggu lebih Pak jalan, tapi kalau ada juga yang kita kasih keringanan bisa dicicil, karena nggak mungkin kalau dia tertumpuk banyak. Kau mau bayar Tidak satu kali. sekalian. Ya. Jadi ada kebijakan kita bisa dicicil 50 miliar itu dia berapa tahun Pak? Utang berapa tahun? dari awal sih itu. Dari Memang sok dari akumulasi. boys pertama. Iya, sok akumulasi sih. Nah, berarti kalau bisa kita melihat di sini berarti PDM tidak tegas. Iya dong. Kalau tegas kan harus ditagih. Iya. Tapi ya mungkin ini dia dosa-dosa warisan entah dari siapa gitu kan tuh. Karena dari boys pertama kok teh. Toh? Nah, mungkin Pak Direktur mau bercerita tentang senior dulu sudah dia. Kan kita cuma berpikir. Nah, semoga ini bisa terpecahkan. 50 miliar ini dia boleh diambil dan backing tuh sonasi Ya. sonasi baru. Investasi lagi gitu. Oh, mengamuk. Jadi kalau mau mengamuk kita aja lupa Birman, kebayar air belum? Mengamuk ke dia gitu dan karena banyak utang ternyata. Nah, Pak, supaya masyarakatnya tidak bingung, jangan juga ada orang selalu komplain terkait pelayanan. Seperti Perumda Pasar, orang itu tiap tahun kan bagi dividen atau bagi untung. Kalau di prosedurnya di Perumda Air seperti apa Pak dengan Pemkot? Kalau di Perumda Air sama sih aturannya, kan dia pakai PP 54. Oh, itu dia. Tapi mau kasih keuntungan bagaimana Pak Pemkot sementara utang banyak? Atau gimana Pak? Iya. Berarti belum dong? Iya. Belum ada sampai saat ini. Belum. Kalau di Perumda Pasar, orang proyeksi tahun 2020 ini 4,5 miliar pendapatan. Iya. Lagi dengan Pemkot dividen Ya. berapa persen. Nah, kalau di Perumda Air sendiri Pak? Kita memang proyeksi laba, proyeksi keuntungan sekitar 4 M. Nah, kalau untuk pembagian dividen, aturannya tetap penentuannya di KPM wali kota. Kalaupun perusahaan Perumda mengap sampai sekarang ya karena satu itu dia yang lalu kurang tegas, memanjakan masyarakat, utang pelanggan banyak. Mau kerja apa? Mau modal ludah. Nah itu dia. Thank you Pak Direktur dan saya juga sahabat jurnalis. Itu tadi pembicaraan kita dengan Direktur Perumda Air Yober Kusoy, dengan harapan semoga dalam waktu yang cepat Kota Bitung bisa merdeka dari air. Amin. Oke, salam sehat selalu.